Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan antropologi politik. Kali ini kita akan membahas topik tentang identitas dan politik. Topik ini akan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep identitas. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang identitas dan politik. Dan pada bagian ketiga, bagian terakhir, kita akan membahas tentang konsep politik identitas itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang konsep identitas, sebenarnya banyak sekali definisi atau konsep yang digunakan untuk membahas tentang identitas. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenali mereka, menjadi pembeda antara seseorang atau komunitas tertentu dengan orang atau komunitas lainnya. Jadi pada intinya, secara umum, identitas itu adalah sebuah karakteristik yang membedakan seseorang atau kelompok tertentu dengan orang atau kelompok lainnya. Karakteristik pembeda tersebut dapat berupa bentuk atau ciri-ciri fisik, pola pikir, dan budaya. Setia Ningrum mengatakan bahwa ada 2 kategori identitas. Yang pertama adalah identitas sosial, yaitu biasanya bisa kita lihat dalam bentuk ras atau etnis, atau gender dan seksualitas. Kemudian kategori yang kedua dari identitas adalah identitas politik, yang biasanya kita kenali melalui nasionalitas dan status kewarganegaraan seseorang, atau bisa juga kita kenali dari afiliasi atau keterikatannya dengan ideologi atau aliran politik tertentu. Identitas sosial ini akan menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya. Jadi bagaimana seseorang diperlakukan di dalam kehidupan kesehariannya itu bisa ditentukan oleh karakteristik sosialnya tadi, seperti rasnya atau etnisitasnya, bahkan juga kategori berdasarkan gender atau juga orientasi seksualitasnya. Nah, itu adalah identitas sosial. Kemudian, identitas politik ini biasanya berkaitan dengan kepemilikan atau keanggotaan seseorang di dalam negara atau kelompok atau afiliasi politik tertentu. Nah, keanggotaan ini didasarkan pada persamaan yang dimiliki oleh orang-orang dalam kelompok tersebut. Ketika ada sejumlah individu yang memiliki karakteristik yang sama, maka dia akan dianggap sebagai anggota dari kelompok tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika ada seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki identitas berbeda, maka dia dianggap sebagai orang di luar kelompok tersebut. Nah, itu adalah konsep identitas. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang identitas dan kaitannya dengan dinamika politik. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, identitas merupakan karakteristik pembeda yang menentukan keanggotaan seseorang. Seseorang itu bisa diterima atau bahkan sebaliknya dianggap sebagai orang di luar kelompoknya karena karakteristik atau identitas yang mereka miliki itu. Nah, dalam relasi kuasa, identitas itu akan menjadi sebuah konstruksi atau bentukan yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu komunitas. Di sini, identitas tidak bisa dipisahkan dengan konstruksi tentang keakuan atau selfness dan yang lain atau the others. Nah, karena identitas itu menentukan tadi ya konsep keakuan, siapa diri kita begitu dalam suatu komunitas, maka selalu ada perbedaan dengan orang lain yang dianggap bukan atau tidak mencerminkan karakteristik selfness kita. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai the others. Pengidentifikasian selfness dan the others tersebut sangat dipengaruhi oleh cara seseorang memandang dirinya dalam lingkungan dan komunitasnya.
Karena itu, identitas menjadi hal yang politis, karena senantiasa berkaitan dengan upaya menguatkan selfness atau keakuan tersebut berhadapan dengan the others. Sehingga bisa dikatakan bahwa identitas itu tidak pernah given atau apa adanya, sebagaimana dibayangkan dengan pembedaan yang sifatnya sosial atau seringkali ada di dalam diri kita. Sebaliknya, identitas itu sesuatu yang sebenarnya bisa dibentuk, karena tadi berkaitan dengan atau dipengaruhi oleh cara seseorang memandang dirinya. Dia bisa mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang sama, atau sebaliknya dia juga menempatkan kelompok lain di luar dirinya. Karena sejumlah pembedaan karakteristik yang dimilikinya. Nah, sebagai suatu konstruksi politik, identitas dapat dibentuk melalui beberapa cara. Kinasih, misalnya, menjelaskan ada 3 cara untuk mengkonstruksi atau membentuk identitas. Cara yang pertama adalah yang kita kenal dengan sebutan primordialisme. Dalam konsep ini, identitas merupakan sesuatu yang diperoleh secara alamiah atau given. Identitas kolektif suatu komunitas itu akan terbentuk melalui sosialisasi yang bersifat turun-temurun. Jadi secara primordial, identitas itu sesuatu yang seolah tidak bisa dielakkan atau bahkan juga tidak bisa diubah-ubah karena sifatnya adalah alamiah atau given. Pandangan ini berbeda dengan konstruktivisme yang mengartikan identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks. Jadi tidak bersifat alamiah. Sebaliknya, identitas itu dikonstruksi melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. Dia dibentuk sifatnya. Seseorang dapat saja memilih mengembangkan identitas yang menurutnya merepresentasikan siapa diri dia yang sesungguhnya. Tadi dalam rangka membedakan antara selfness dengan the others. Nah, pandangan yang ketiga adalah instrumentalisme. Identitas dalam pandangan ini merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Jadi dalam pandangan ini, identitas dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, karena relasi antar identitas selalu berubah seiring dengan berkembangnya produk wacana politik dari elit yang berkuasa. Dalam pandangan instrumentalisme, identitas itu bahkan bisa dibentuk berdasarkan kepentingan elit atau kepentingan kekuasaan tertentu. Sehingga tidak hanya ditentukan oleh diri seseorang, tetapi identitas juga ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar dirinya. Dalam hal ini termasuk oleh konteks kekuasaan yang berlaku pada satu periode waktu atau bahkan pada satu negara tertentu. Nah, itu adalah 3 perspektif atau 3 pandangan yang menjelaskan tentang konstruksi identitas dalam konteks politik. Pada bagian ini, kita kemudian akan melihat apa yang dimaksud dengan politik identitas. Politik identitas itu mengacu pada mekanisme politik dalam pengorganisasian identitas, baik identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumber dan sarana politik. Jadi inti dari politik identitas itu membahas tentang mekanisme politik di dalam mengorganisasikan atau melakukan pengaturan tentang identitas. Jadi kata kuncinya adalah mekanisme dan pengaturan berbagai identitas yang ditujukan untuk menjadi sumber dan sarana politik. Agnes Heller misalnya mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pada perbedaan atau difference sebagai suatu kategori politik yang utama. Jadi pada konsep Heller ini
Pengaturan-pengaturan identitas yang bersifat politik itu didasarkan kepada karakteristik yang berbeda. Jadi titik tekannya atau fokus perhatiannya adalah pada identitas-identitas yang berbeda. Inilah yang kemudian memerlukan pengaturan atau menjadi bagian dari politik identitas itu sendiri. Nah, pendapat dari Agnes Heller tersebut kemudian diperkuat oleh Donald Morowitz yang mendefinisikan politik identitas sebagai pengaturan-pengaturan yang memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan atau diakui sebagai bagian dari kelompok dan siapa yang kemudian ditolak sebagai bagian dari kelompok. Nah, penolakan seseorang menjadi bagian dari kelompok atau sebaliknya penerimaan seseorang menjadi bagian dari kelompok itu ditentukan oleh perbedaan-perbedaan itu sendiri. Karena garis penentuan tersebut tampak tidak dapat diubah, maka status sebagai anggota atau bukan anggota dengan serta-merta tampak bersifat seolah permanen. Jadi seolah-olah bahwa politik identitas itu ya sudah tidak bisa diubah-ubah karena dia berpatokan kepada perbedaan-perbedaan itu. Nah, baik Heller maupun Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama, yakni bahwa politik identitas itu dimaknai sebagai politik perbedaan. Itulah sebabnya maka seringkali studi tentang politik identitas lebih banyak berfokus kepada relasi-relasi yang bersifat konfliktual, karena fokus perhatiannya lebih pada perbedaan-perbedaan yang ada. Dan bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan itu dipakai untuk mendefinisikan individu ataupun kelompok, dan selanjutnya menentukan bagaimana individu atau kelompok itu akan diatur atau dikelola dalam relasinya dengan konteks yang lebih luas. Nah, ahli berikutnya yang membahas tentang politik identitas adalah Klaus von Beime, yang menyebutkan ada 3 karakteristik yang melekat pada politik identitas. Yang pertama, bahwa gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali narasi besar yang prinsipnya mereka tolak. Yang kedua, karakteristiknya adalah politik identitas itu akan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan mendasar sebagai bagian dari realitas kehidupan. Dan yang ketiga, ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, maka pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. Dalam konsep yang disampaikan oleh von Beime ini, politik identitas itu punya beberapa bagian penting. Yang pertama, kita bisa mengenali politik identitas atau pengaturan tentang perbedaan itu juga dari narasi besar yang dibangunnya. Apa narasi atau argumentasi utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan itu? Jadi fokusnya tidak lagi pada sekedar perbedaan karakteristik, tetapi juga pada narasi atau diskursus yang kemudian mengkonstruksi perbedaan tersebut. Nah, adanya narasi besar inilah yang kemudian menentukan pemisahan atau pengecualian dari berbagai identitas tersebut. Sehingga kadangkala ada identitas yang dianggap normal, atau sebaliknya ada identitas yang dianggap menyimpang, atau berbeda, atau lain dari apa yang dianggap normal. Tapi prinsipnya pembedaan ini atau pengecualian ini bukan berdasarkan perbedaan yang sifatnya fisik, tetapi dilihat dari narasi besar yang coba dibangun untuk mengukuhkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, dari konsep-konsep yang disampaikan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa pada dasarnya politik identitas itu adalah sebuah konstruksi kekuasaan yang bekerja dengan cara memberikan label pada suatu identitas atau suatu entitas. Nah, pelabelan ini menjadi penting di dalam urusan politik
karena dia menjadi dasar bagi pengaturan-pengaturan untuk pertama, mengetahui atau mendefinisikan siapa lawan dan siapa kawan, siapa diri kita atau selfness, keakuan, dan siapa orang lain, pihak lain, atau the others. Nah, definisi atau batasan ini kemudian akan menentukan bagaimana mengelola lawan atau kawan tersebut untuk kepentingan kekuasaannya. Itulah yang sesungguhnya bekerja dalam konsep politik identitas. Demikian saya sampaikan materi tentang politik dan identitas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.